Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dari Bijaksana Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Saudara terkasih, mari kita berdoa sebelum memulai renungan pagi ini. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur atas keberadaan kami oleh kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih karena Engkau telah memberikan perlindungan di sepanjang malam saat kami tidur, dan pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat serta diberkati dengan kekuatan yang diperbaharui. Kami percaya hari ini kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama-Mu karena Engkau telah menyiapkan rencana yang indah bagi kami. Sertailah kami dan lindungilah kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang akan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memakai kami sebagai anak-anak-Mu yang memancarkan terang Kristus bagi sesama kami, dan kiranya Engkau memberkati kami dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera-Mu yang melimpah di dalam hati dan pikiran kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kami percaya Engkau memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kami, jadi kami mempersiapkan telinga dan hati kami untuk mendengarkan-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti dan membedakan kehendak-Mu, dan berkatilah kami dengan kekuatan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, menunggu adalah satu kata yang tidak disukai sebagian besar orang. Kita mengirim pesan WhatsApp dan menunggu jawaban segera. Apabila tidak dibaca atau dibalas, kita menunggu dengan tidak sabar sambil berpikir-pikir alasan mengapa pesan kita tidak dibalas. Kita berdoa dan menunggu jawaban dari Tuhan, dan jika keadaan kita tidak ada yang berubah, kita bertanya-tanya kapankah doa kita dijawab. Kita menunggu dengan tidak sabar. Berbicara tentang menunggu, bangsa Yahudi menunggu kedatangan Mesias sangat lama. 700 tahun sejak dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, 400 tahun sejak Nabi terakhir yaitu Maleaki. Dan ketika akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, bangsa Yahudi tidak mengakuinya dan bahkan menyalibkannya. Saudara terkasih, sebelum penyalibannya, Tuhan Yesus berbicara berkali-kali mengenai kematian dan kebangkitannya. Injil Matius mencatat 4 kali Tuhan Yesus berbicara tentang penyalibannya. Mari kita baca beberapa ayat Alkitab perkataan Tuhan Yesus itu. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 17 ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Matius 20 ayat 17-19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 26 ayat 1-2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu,
Berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Saudara terkasih, kita tentu berpikir setelah Tuhan Yesus berkali-kali berbicara tentang penyaliban dan kebangkitannya, tentulah pada hari Sabat setelah penyaliban Tuhan Yesus, murid-muridnya akan menunggu kebangkitan Tuhan Yesus di hari ketiga seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya. Mari kita baca ayat Alkitab yang menggambarkan reaksi para murid Tuhan Yesus ketika mereka mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada hari pertama sesudah Sabat. Lukas 24 ayat 9-12. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara terkasih, apa yang diharapkan Tuhan Yesus dengan pemberitahuannya sebelum itu adalah agar murid-murid menunggu kebangkitannya. Mengapa Tuhan seringkali membuat kita menunggu? Menunggu jawaban doa, menunggu masalah kita berlalu, menunggu pemulihan rumah tangga, menunggu pintu berkat yang terbuka, dan lain sebagainya. Setidaknya ada 2 alasan mengapa Tuhan seringkali membuat kita menunggu. Alasan yang pertama adalah Tuhan sedang membentuk karakter kita untuk siap menerima jawaban doa kita. Abraham, bapa orang beriman, menunggu 25 tahun sampai Ishak lahir. Tuhan memberitahukan janji tentang Ishak 25 tahun sebelumnya agar karakter Abraham terbentuk selama tahun-tahun pengharapan itu. Apabila Ishak langsung diberikan saat itu, karakter Abraham dan Sarah belum siap untuk menerima Ishak. Terbukti baru 11 tahun berlalu dari sejak Tuhan memberitahukan tentang kelahiran Ishak, Sarah mengambil jalannya sendiri untuk mendapatkan anak dengan memberikan Hagar kepada Abraham. Alasan yang kedua adalah Tuhan memperhitungkan waktu-waktu kita dengan sempurna. Alasan Ishak baru lahir 25 tahun kemudian adalah karena Tuhan juga sedang mempersiapkan kelahiran Ribka. Apabila Ishak terlahir 25 tahun sebelumnya, ia tidak akan bertemu dengan Ribka. Ketika Ishak bertemu dan menikah dengan Ribka, lahirlah Esau dan Yakub. Kemudian Yakub bertemu dengan Rahel di waktu yang tepat, sehingga lahirlah Yusuf. Begitu seterusnya, Tuhan memperhitungkan waktu dengan sempurna, sehingga setiap orang menggenapi rencana Tuhan sampai pada kelahiran Tuhan Yesus. Kabar baiknya adalah Tuhan juga memperhitungkan hari-hari kita dengan sempurna. Dia menyusun segala sesuatu sehingga rencananya terwujud tepat pada waktunya, dan semua itu adalah untuk kebaikan kita. Tuhan mendatangkan orang yang tepat sebagai pasangan kita. Tuhan mempersiapkan pekerjaan yang tepat bagi kita. Tuhan membentuk anak-anak kita, dan semuanya itu kita dapatkan apabila kita menunggu waktu Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan kita semua yang sedang menunggu jawaban doa kita. Bersabarlah, Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami dan mengerti pergumulan kami. Jikalau hari ini kami belum menerima jawaban doa kami akan menunggu dengan sabar dan penuh pengharapan kepadamu. Kami percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami tepat sesuai waktumu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai melakukan kegiatan kami pada hari ini. Kami memohon berkat-berkat penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat dan berikanlah kami kecukupan akan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami mau berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memohon berkat-berkat bagi Indonesia dan kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan semua kebaikan dalam setiap aspek pemerintahan. Berkati juga negeri kami dengan keamanan di setiap wilayahnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.